What's up dulur, selamat datang kembali di Ruang Opini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ruang Opini. Sudah lama juga gue nggak bikin konten di Ruang Opini, dan sudah lama juga gue nggak mengopinikan sesuatu. Ya kalau dulu-dulu di episode sebelumnya, gue selalu mengopinikan tentang patah hati, tentang cinta dan segala macamnya. But hari ini gue nggak mau mengopinikan tentang itu karena menurut gue ada hal lain yang perlu gue bahas. Dan ini menyangkut tentang suatu kemanusiaan dan juga suatu kenegaraan. Karena begini cuy, negara kita tuh lagi terombang-ambing. Ya, betul sekali, negara Indonesia itu sedang terombang-ambing. Kenapa gue bisa bilang negara kita sedang terombang-ambing? Karena pada dasarnya sudah terlalu banyak problematika yang ada di negara kita. Problematika tersebut datang bukan karena tanpa sebab. Banyak sekali sebab yang bisa yang menyebabkan problematika itu datang. Sebenarnya kalau kita catat dalam sebuah buku atau dalam sebuah catatan, tentu saja satu buku nampaknya tidak akan cukup untuk mencatat semua problematika yang ada di negara kita. Di 2020 aja problematika yang ada di negara kita tuh udah banyak banget cuy. Apalagi kalau kita gabungin di tahun 2019, yang mana yang masih gue ingat problematika di 2019 tuh kisruh pasca pilpres, terus juga kisruh perihal undang-undang, terus kisruh perihal banyak lainnya lah. Terus bencana juga yang gak berhentinya datang, musibah yang terus menerus juga datang, ditambah kisruh yang ada atau yang tercipta dari berbagai sosial media, ya kan, mulai dari YouTube, mulai dari Twitter sampai dengan Instagram, bahkan di Facebook pun banyak banget kisruh-kisruh yang terjadi. Jadi kisruh di negara kita bukan hanya di dunia nyatanya aja, tapi juga kisruhnya ada di sosial media. Meskipun kita tahu lah ya, lebih banyak kisruh terjadi itu lebih banyak akibat sosial media. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya gue sangat miris dengan usia gue yang masih 19 tahun tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia. Gue pakai tanah Indonesia, gue minum air Indonesia. Tapi ternyata dibalik semua kenikmatan yang gue nikmatin, ada beberapa problematika, dan bukan beberapa, tapi banyak problematika yang terjadi di negara Indonesia tercinta. Dan problematika ini banyak banget sebenarnya yang udah bahas tentang problematika pembebasan koruptor, tentang problematika undang-undang, tentang problematika konspirasi corona dan segala macam. Gue gak akan bahas tentang corona, gue juga gak akan bahas tentang apapun yang sedang terjadi di Indonesia. Tapi yang mau gue bahas adalah tentang kisruhnya secara umumnya, secara globalnya, nggak secara spesifik tapi secara globalnya. Begini, negara kita itu adalah negara yang dapat nominasi negara dengan kepulauan terbanyak, dengan negara dengan keindahan pulau yang sangat indah. Banyak banget pulau-pulau Indonesia yang sangat indah untuk dikunjungi. Bahkan gak jarang wisatawan luar pun datang ke Indonesia hanya untuk sekedar liburan. Tapi terlepas dari kekayaan yang ada, ternyata tapi terlepas dari itu, gue masih mikir sampai sekarang, dari gue mulai bisa berpikir sampai dengan sekarang, gue selalu berpikir kenapa bisa problematika ini masuk ke dalam Indonesia, dan kenapa bisa negara kita tuh kisruh. Di dalam negara kita tuh kisruh dalam artian bukan kisruh yang cuman kisruh secara radikal, bukan yang secara lempar batu segala macam, bukan seperti itu, tapi kisruh dari akal sehat. Jadi apapun masalahnya, kita tuh selalu ribut men. Baik dari rakyat yang gak pro ke pemerintah, dan juga pemerintah yang gak pro ke rakyat. Dan bahkan antara rakyat pun kadang ada yang kontra gitu loh. Dan bahkan di antara pejabat pun itu ada yang kontra gitu loh. Sebenarnya pro dan kontra itu selalu ada. Jadi gak akan pernah bisa kita hilangin pro dan kontra. Jadi dalam sebuah hubungan antar manusia, pro kontra itu akan selalu ada. Gak mungkin gak pernah ada. Nah, catatannya adalah yang paling penting berarti adalah bukan mempersoalkan pro kontranya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya mengubah pro dan kontra ini menjadi sebuah kemajuan, menjadi sebuah persatuan, menjadi sebuah alat tempur gitu loh. Jadi meskipun pro kontra di antara rakyat dengan rakyat, pro kontra di antara pejabat dengan pejabat, maupun pro kontra antara pejabat dan rakyat,
Ini seharusnya bisa menemui jalan tengah. Untuk apa? Untuk menuju Indonesia yang lebih cerah. Karena negara kita sudah terlalu lama terombang-ambing. Jadi ibarat kapal laut. Negara Indonesia itu seperti kapal yang sudah tidak bisa membaca arah mata angin. Entah kita itu lagi mau kemana dan sebenarnya apa yang sedang terjadi di negara kita. Gue sama sekali nggak habis pikir aja gitu. Negara sebesar Indonesia, negara seindah Indonesia bisa diterpa dengan berbagai macam cobaan yang ibaratnya terlalu keras gitu loh men. Keras dalam arti di sini bukan cuma satu problematika seperti corona, bukan, tapi juga problematika lain seperti dalam dunia politik, dunia pendidikan, dunia ekonomi. Kita tuh diterpa dari berbagai macam bidang, jadi nggak cuma satu bidang, nggak cuma satu bidang kesehatan. Bahkan bisa dibilang milenial yang diharapkan bisa memajukan Indonesia di tahun 2045 atau persetepat pada masa kejayaan Indonesia ke depan, itu semakin tidak berdaya. Menurut gue semakin tidak berdaya. Kenapa gue bilang semakin tidak berdaya? Ya kita bisa lihatlah contoh-contohnya gitu kan. Mulai dari di YouTube deh, kemarin ada prank sampah ngasih sampah gitu kan. Sampah ngasih sampah. Iya, begitulah. Terus di dunia Twitter juga tadi ada, gue sempat baca Twitter pas tadi sore. Itu ada orang yang kerja di Jakarta di perusahaan swasta dengan gaji 20 juta. Tapi semenjak adanya corona dia dipotong 50%, jadi gaji dia cuma 10 juta dan dia menyebut dirinya sebagai rakyat kecil. Gue gak habis pikir sama orang-orang yang seperti ini. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah rakyat kecil dengan gajinya yang 10 juta. Mereka menganggap bahwa mereka adalah rakyat kecil dan memohon bantuan. Ya bisa gue bilang ini adalah kaum kapitalis yang berubah menjadi pengemis. Karena ya nggak habis pikir aja men, ketika ada orang yang gajinya tinggi di atas 3 juta tapi ngaku rakyat kecil. Sedangkan bagaimana, apa kabar dengan mereka para buruh yang gajinya nggak sampai 3 juta di tengah corona ini. Jadi menurut gue kita tuh sudah terlalu banyak pro kontra dan kita terlalu mempersoalkan pro dan kontra yang ada. Seharusnya kita itu tidak mempersoalkan pro kontra yang ada, karena pro kontra itu akan selalu ada sepanjang masa. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita merubah pro kontra ini menjadi sebuah alat tempur, menjadi sebuah media untuk kita maju, untuk kita menuju Indonesia yang lebih baik, bukan malah menjadi Indonesia yang lebih buruk, bukan malah menjadi Indonesia yang tanpa otak, bukan malah menjadi Indonesia yang tanpa keragaman. Ya, jadi mungkin itu aja poin-poin yang pengen gue sampaikan. So, apa yang gue sampaikan barusan tidak sepenuhnya benar dan tidak semuanya salah. Jadi ini adalah opini. Gue Raffi. Thanks for watching. See you next video dan enjoy your life. Thank you.